Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Selamat Tahun Baru. Walaupun ini sudah tanggal 4, tapi saya merasa bahwa kita semua juga masih merasa dalam situasi dan kondisi tahun baru. Kata orang, euforia tahun barunya masih terasa. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian yang mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak bisa meninggalkan masa lalu, atau katakanlah yang paling dekat, kita tidak bisa move on dari tahun 2025, kita tidak bisa melihat segala peluang dan kesempatan yang Tuhan siapkan bagi kita pada tahun 2026 ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kasih dan anugerah Tuhan Anda bersama dengan kami. Kami berdoa supaya semua jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini ditolong oleh Tuhan, supaya kami bisa melihat dan menangkap peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Oh, saudara-saudara, saya tidak bisa tidak tersenyum kalau membaca bagian firman Tuhan ini. Kenapa? Tuhan sedang siapkan bisnis, usaha, pekerjaan, atau untuk hamba-hamba Tuhan, pelayanan yang nampak mustahil. Tetapi Tuhan mau kita mengerjakannya, dan nanti kita akan mengalami berkat mujizat Tuhan yang luar biasa yang akan mengangkat hidup kita pada sepanjang tahun 2026 ini. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Coba saudara lihat. Janji pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian, dalam ayat 2. Ada firman Tuhan ini. Yesaya 43 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui sungai, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua. Saudara pikir ini janji firman Tuhan tentang hal rohani? Oh tidak, saudara sekalian. Dalam situasi dan musim yang ekstrim sekarang, iklim yang tidak menentu sekarang ini, saudara sekalian, kita bisa melihat misalnya, bahkan di Timur Tengah, itu bisa mobil-mobil pun hanyut di bawah arus. Jadi ini benar-benar sebuah kenyataan yang kita alami di akhir zaman ini. Dan kemudian api. Saya masih ingat beberapa tahun lalu 2 warga negara Indonesia yang kemudian meninggal di sebuah negara ya karena kebakaran hutan. Jadi kita itu buka matalah kita. Bagaimana situasi ini benar-benar terjadi. Tetapi kabar baiknya apa tadi? Tuhan menjamin kita dalam situasi yang mustahil, kita akan mengalami penyertaan Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Ingat betul firman Tuhan tadi. Yang terpenting ialah apa katanya? Janganlah ingat-ingat hal yang dari zaman purbakala. Saya ingin menolong kita sedikit.
membacakan dari terjemahan yang lain. Saya baca dari firman Tuhan ini, ya, dari Yesaya tadi. Yesaya pasal 43 ayat 18, supaya kita bisa mengerti maksud saya dari arti yang lain. Coba perhatikan baik-baik. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Itu sudah saya katakan tadi berkali-kali, juga tanggal 1 kemarin. Saya sampaikan pada saudara sekalian bahwa mari move on. Percuma mengenang yang sudah-sudah, katanya. Luar biasa ya. Saya sangat bangga dengan firman Tuhan ini. Luar biasa saudara sekalian. Luar biasa, benar-benar. Ya. Kenapa? Kalau kita terus ingat mantan tahun lalu, mungkin bagi anak muda, mungkin bagi saya tidak, karena sudah tua, atau apalagi yang lain, kita tidak bisa melihat peluang tahun ini. Kita masih melewati tahun ini, masih 362 hari. Sayang saudara sekalian, setiap hari itu berguna, setiap hari itu ada peluang. Ya, mari kita lihat peluang itu, jangan terus menoleh ke belakang. Ya enggak bisa lah kalau kita terus lihat ke belakang begini. Ya, bagaimana kita bisa melihat peluang di depan? Tuhan sudah siapkan peluang terbaik, kata firman Tuhan. Itu tadi, jalan yang tadi katanya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, sudah ada. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Itu mustahil dibuat. Dan sungai-sungai di padang belantara juga mustahil. Tetapi saudara ingat, dalam perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka kemudian dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Itu akan saya sampaikan minggu depan ya kepada saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita ingat ini, jangan sia-siakan peluang. Tuhan sudah sediakan peluang bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan sudah sediakan berkat khusus untuk saudara-saudara sekalian. Engkau anaknya kan? Kita ini anaknya, milik Tuhan atau hamba Tuhan. Dia pasti siapkan yang terbaik. Syaratnya cuma satu, jangan terus menoleh ke belakang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami menantikan anugerah Tuhan supaya semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini melihat segala peluang terbaik, dan kami tidak pernah menoleh ke belakang. Kami harus move on bersama dengan Tuhan supaya 362 hari ke depan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.